Halo, nama saya John Martin Siahaan dari jurusan Elektro Prodi Elektronika. Saya akan menjelaskan sikap dan tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara yang baik sesuai fungsinya. Mahasiswa sebagai masyarakat intelektual dan sekaligus sebagai warga negara tentu saja memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Sebab idealnya mahasiswa dituntut bukan hanya untuk cerdas dalam belajar, tetapi lebih daripada itu, juga harus kritis terhadap kenyataan sosial yang ada. Kenyataan inilah makanya mahasiswa disebut sebagai agent of change. Meminjam istilah Auguste Comte atau agent of modernization. Dalam istilah lain, Ali Syariati, sebab secara regeneratif segala bentuk kenyataan yang ada hari ini pasti diwariskan kepada mahasiswa yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penggagas ide bagi kemajuan kehidupan sosial dan berbangsa. Sejarah juga mencatat bahwa peranan mahasiswa juga sangat besar dalam proses reformasi kehidupan berbangsa. Untuk menyebut misalnya, beberapa peristiwa penting reformasi negara-negara juga diperankan oleh mahasiswa. Di antaranya seperti Juan Perón di Argentina tahun 1955, Pérez Jiménez di Venezuela tahun 1958, Soekarno di Indonesia tahun 1966, Ayub Khan di Pakistan tahun 1969, Reza Pahlavi di Iran tahun 1979, Chun Do-hwan di Korea Selatan tahun 1987, Ferdinand Marcos di Filipina tahun 1985, dan Soeharto di Indonesia tahun 1998. Tentu saja kita harus jujur mempertanyakan, mampukah mahasiswa-mahasiswa hari ini untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya itu, terutama ketika pragmatisme dan materialisme memasuki dunia kampus yang membuahkan sikap anarkisme. Tampaknya kenyataan menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir ini, terutama ketika pasca reformasi, tugas dan tanggung jawab ini seakan terabaikan. Sebab harus kita selesaikan bahwa media massa baik cetak maupun elektronik hanya melaporkan sikap anarkisme yang diiklankan para mahasiswa, yang justru terkesan mengotori semangat reformasi yang diagungkan. Kenyataan ini tentu tidak dapat kita mungkiri bahwa bukan hanya secara proyektif media massa menyebutkan adanya anarkisme itu di kalangan mahasiswa, tetapi kenyataan menunjukkan kepada kita justru hampir setiap kampus kita menyaksikan itu bahwa itu benar-benar ada. Hal ini adalah sesuatu yang sangat kontradiktif dengan tugas utama siswa sebagai masyarakat kampus yang seharusnya tugasnya belajar untuk menjadi calon-calon ilmuwan. Namun justru lebih baik menghabiskan waktu hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak relevan dengan keilmuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Tampaknya kita harus menegaskan kembali tugas primer mahasiswa, meminjam istilah Arif Budiman, bahwa mahasiswa adalah orang yang belajar di sekolah tingkat perguruan tinggi untuk mempersiapkan dirinya bagi suatu keahlian tingkat sarjana. Itulah yang pertama dan utama tugas bagi para mahasiswa. Bahwa dia juga aktif sebagai aktivis atau senang pada kesenian, itu adalah fungsi sekundernya. Demikian juga bila dia senang pada persoalan-persoalan politik, itu adalah fungsi sekundernya. Yang pertama dan yang utama tugasnya ialah mempersiapkan diri untuk suatu keahlian tertentu. Berdasarkan kenyataan ini, tentu saja semua kita akan sepakat apa yang disebut Arif Budiman bahwa tugas utama mahasiswa adalah belajar. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dari tugas primer menjadi tugas sekunder, dan sebaliknya tugas sekunder menjadi primer. Atau dalam kenyataan lain, kita juga menyaksikan justru adanya kesan overfunction mahasiswa menjadi agen-agen kepentingan tertentu sehingga mengabaikan tugas primernya untuk belajar. Pada dasarnya tidak diragukan lagi bahwa tanggung jawab terhadap kenyataan kehidupan itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa. Untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bangsa ini, tampaknya beberapa gejolak yang terjadi di kampus secara positif dapat dikatakan hal itu juga merupakan bagian dari ungkapan dari tanggung jawab mahasiswa terhadap bangsa ini.
Namun gejala itu tentu saja idealnya tanpa harus anarkisme. Sebab anarkisme bukanlah dari jati diri mahasiswa yang sesungguhnya. Dan justru kita melihat adanya kesan tumpangan politik pihak-pihak tertentu di dalamnya, yang terkadang disadari atau tidak oleh mahasiswa dijadikan sebagai alat pressure group atau grup penekan untuk memuluskan kepentingan tertentu. Idealnya tentu saja menurut Yusuf A. Faisal adalah bahwa mahasiswa dalam konteks tanggung jawab ini minimum harus mampu menuntut dan membantu mahasiswa dalam usaha memenuhi hal-hal seperti pengembangan pemikiran dan penalaran mahasiswa, structured ideas and reasoning, minat dan kegemaran mahasiswa, student interest dan kesejahteraan mahasiswa, student welfare. Karena memang ketiga hal ini harusnya menjadi fokus utama mahasiswa sebagai penunjang setiap aktiviti yang dilakukan, baik itu dalam proses pemenuhan tugas ataupun tanggung jawabnya. Untuk itu, sejatinya mahasiswa harus menjadi insan-insan yang visioner, yaitu manusia yang berwawasan ke depan, yang berani bermimpi untuk membentangkan cita-cita yang luhur sejajar dengan semangat keilmuan yang diterimanya di kampus. Bagi orang yang visioner, mimpi menjadi energi dahsyat untuk menggerakkannya menjadi kondisi luar biasa yang sesuai dengan mimpinya. Sebab itu visioner juga artinya tidak bergantung kepada orang lain, yaitu mandiri dalam berpikir dan mandiri dalam bertindak. Itu semua dibentuk di dalam kampus, dan tentu saja berakhlak luhur merupakan inti dari semua itu. Sekian tugas saya yang menjelaskan sikap dan tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara yang baik dan sesuai fungsinya. Saya John Martin. Selamat tinggi.